Kamu pernah nggak merasa hidup kayak muter di tempat? Padahal udah berusaha, udah coba ini itu, tapi tetap aja seperti ada yang nyangkut. Nah, bisa jadi tanpa sadar kamu sedang mengulang kesalahan-kesalahan kecil yang dampaknya besar. Banyak dari kita juga pernah, atau masih, terjebak di pola yang sama. Makanya video ini hadir bukan buat menggurui, tapi jadi semacam pengingat hangat. Jangan ulangi kesalahan ini lagi ya. Yuk, kita obrolin satu persatu. Zona nyaman itu kayak selimut hangat di pagi hari. Nyaman, familiar, dan bikin males gerak. Tapi kalau kamu terlalu betah, kamu bisa lupa kalau dunia di luar sana penuh kejutan yang bisa ngubah hidup. Takut gagal seringkali jadi alasan utama kita bertahan di situ. Padahal, takut gagal sama dengan gagal mencoba. Dan lucunya, justru di luar batas nyaman itulah tempat semua keajaiban terjadi. Langkah pertama memang sering terasa canggung, seperti pertama kali naik sepeda tanpa roda bantu, oleng, ragu, jatuh. Tapi lama-lama kamu lihai juga kan? Sama halnya dengan hidup. Begitu kamu berani keluar, meski cuma satu langkah kecil, kamu membuka pintu ke versi dirimu yang lebih keren, lebih kuat, lebih tahu arah. Jadi jangan biarkan zona nyaman menjebak kamu dengan pelukan hangatnya. Pelukan itu manis, tapi diam-diam bisa mencekik impian. Kamu mungkin pernah merasa bangga saat bilang, "Gua kerja non-stop seminggu penuh." Tapi hati-hati, itu bukan medali kehormatan. Itu tiket cepat ke burnout. Di tengah gegap gempita hustle culture, kita sering lupa kalau istirahat itu bukan kelemahan, tapi perawatan berkala. Sama kayak HP, kamu juga butuh di-charge, bukan dipaksa nyala terus sampai panas dan meledak. Self-care nggak harus mahal atau ribet kok. Kadang cukup jalan kaki sore sambil denger lagu favorit, makan makanan yang bener, bukan mie instan 5 hari berturut-turut, atau nikmatin bubble bath yang bikin kamu merasa jadi sultan sehari. Karena saat kamu merawat diri, kamu bukan cuma menjaga kesehatan, kamu juga sedang menunjukkan ke diri sendiri kalau kamu layak diprioritaskan. Dan itu adalah langkah paling keren yang bisa kamu ambil hari ini. Kadang kita mikir, kalau nggak dilihat masalahnya juga nggak nyata. Sayangnya, hidup nggak jalan kayak trik sulap. Masalah yang dihindari itu bukan lenyap, tapi malah tumbuh diam-diam kayak benalu. Kamu pikir udah aman, tahu-tahu meledak jadi drama Korea episode terakhir. Menghadapi kenyataan memang nggak selalu enak, tapi jauh lebih baik hadapi sekarang daripada menyesal nanti. Ibarat luka, mending kamu bersihin sekarang walau perih, daripada ditutupin plester terus malah infeksi. Sakit sebentar itu wajar, tapi membiarkan luka membusuk, itu namanya menyiksa diri pelan-pelan. Jadi jangan takut membuka mata, walau yang kamu lihat nggak cantik. Keberanianmu melihat kenyataan adalah langkah pertama buat hidup yang lebih ringan, jujur, dan sehat. Ingat, kamu lebih kuat dari yang kamu kira, apalagi kalau berani hadapi yang pahit demi masa depan yang lebih manis. Scrolling Instagram, lihat orang liburan ke Maldives, beli sneakers edisi terbatas, makan steak tiap minggu, langsung muncul dorongan impulsif. Gue juga harus bisa, tapi dompet kamu langsung berbisik lirih. Please jangan, aku lelah. Inilah jebakan gaya hidup sultan dengan gaji rakyat jelata. Seru sih, tapi dopamin sesaat itu nggak sebanding sama stres jangka panjang karena utang dan dompet bolong. Punya budget itu bukan berarti kamu pelit atau ketinggalan tren. Justru budget itu pahlawan tanpa jubah yang nyelamatin kamu dari drama akhir bulan. Belajar bilang enggak dulu deh ke godaan belanja, biar bisa bilang yes ke keamanan finansial masa depan. Dan ingat, beli sepatu yang berkilau bukan berarti kamu lagi investasi, kecuali sepatu itu bisa bikin kamu terbang ke kantor dan hemat ongkos. Jadi yuk, tahan gengsi, peluk kenyataan, dan mulai bangun gaya hidup yang bikin tenang, bukan sekadar kelihatan keren. Kamu tahu rasa bersalah yang muncul setelah ngomong, nanti aja deh? Nah, itu adalah anthem resmi para atlet prokrastinasi. Besok memang terdengar meyakinkan, tapi seringkali cuma jebakan manis. Lama-lama, besok berubah jadi minggu depan, lalu jadi, kenapa nggak pernah kejadian?
Padahal ada trik simple yang bisa nyelamatin kamu, yaitu aturan 2 menit. Kalau sesuatu bisa dikerjain dalam waktu kurang dari 2 menit, langsung kerjain. Bales chat penting, cuci piring, buka email. Kecil tapi powerful. Karena dari situ, kamu bisa dapat momentum, dan kadang itu aja yang dibutuhin buat nendang kemalasan keluar jendela. Menunda bikin stres menumpuk kayak cucian kotor, tapi menyelesaikan rasanya kayak habis mandi air dingin pas siang bolong, segar dan memuaskan. Jadi jangan tunggu inspirasi datang pakai helikopter, mulai dulu aja, walau 1 langkah. Karena gerak sekecil apapun tetap lebih baik daripada stuck dalam diam. Punya niat baik itu keren, tapi kalau hidup kamu diatur demi bikin semua orang senang, hati-hati, bisa-bisa kamu lupa caranya nyenengin diri sendiri. Jadi people pleaser itu capek loh, ibarat badut yang terus tersenyum di tengah hujan deras, padahal kakinya becek dan kedinginan. Kabar baiknya, kamu nggak harus disukai semua orang, serius. Bahkan alpukat aja, yang katanya superfood sejuta umat, masih punya haters. Jadi kalau kamu merasa harus selalu jadi versi yang disukai semua orang, kamu justru sedang menjauh dari versi asli dirimu. Dan justru, keaslian itulah yang bikin kamu menarik. Ketulusan lebih punya daya tarik dibanding topeng ramah yang dipaksakan. Nggak semua orang akan paham kamu, dan itu oke. Yang penting, kamu paham siapa dirimu dan berani hidup sebagai itu. Toh, hidup bukan ajang lomba siapa yang paling disukai, tapi lebih ke siapa yang paling jujur jadi diri sendiri. Kadang, kita bisa jadi musuh terbesar bagi diri sendiri. Satu kesalahan kecil langsung dianggap sebagai bukti kegagalan total. Padahal, satu momen buruk itu bukan berarti hidup kamu rusak. Itu cuman, ya, momen buruk. Sama seperti hujan di hari libur, nyebelin, tapi bukan akhir dunia. Kita sering terlalu keras pada diri sendiri, ngomelin hal-hal sepele yang bahkan orang lain nggak notice. Padahal, kalau kamu bisa tertawakan kesalahan kecil, hidup jadi jauh lebih ringan. Salah paham, typo di email penting, atau jatuh di depan umum, daripada malu berhari-hari, kenapa nggak dijadiin bahan cerita aja? Belajar mentertawakan diri sendiri bukan berarti kamu nggak serius sama hidup. Justru itu tanda kalau kamu cukup dewasa untuk tahu bahwa hidup nggak harus selalu mulus dan itu nggak apa-apa. Kadang, chaos kecil adalah bumbu yang bikin hidup kamu jadi lebih seru dan penuh warna. Pernah nggak sih kamu merasa meledak tanpa tahu kenapa? Tiba-tiba marah, sedih, atau pengen menghilang aja? Itu tandanya ada sesuatu di dalam diri yang udah lama terabaikan. Kesehatan mental bukan hal sepele yang bisa kamu skip kayak iklan YouTube. Kalau terus dipendam, lama-lama jadi bom waktu yang meledak di momen paling nggak tepat. Dan kamu nggak harus selalu tegar, nggak harus selalu senyum kayak filter Instagram. Nangis, sah. Curhat ke temen, sah. Teriak ke bantal, sah juga. Bahkan duduk diam sambil nulis unek-unek di jurnal udah bisa jadi langkah awal yang menyembuhkan. Kenali pemicu, kenali pola, karena saat kamu tahu apa yang bikin kamu kewalahan, kamu bisa mulai ambil alih kendali. Kesehatan mental itu bukan kelemahan, itu fondasi. Dan kamu layak punya ruang untuk sembuh, berkembang, dan bernapas lebih lega. Kamu pernah naik kendaraan tanpa tahu mau kemana? Mungkin awalnya seru, kayak petualangan, tapi lama-lama bingung sendiri, muter-muter, dan akhirnya capek di tengah jalan. Begitu juga hidup tanpa tujuan yang jelas. Pengen sukses itu bagus, tapi kalau tanpa arah, kamu kayak Google Maps tanpa sinyal, jalan terus tapi nggak nyampe-nyampe. Tujuan itu ibarat peta jalan, nggak perlu langsung ambisius, asal spesifik. Misalnya, bukan cuman pengen sehat, tapi pengen push up 50 kali setiap hari dalam sebulan. Tujuan kecil yang konkret jauh lebih memotivasi daripada mimpi besar yang mengambang. Dan tiap kamu mencapai langkah kecil rasanya kayak pecahin bubble wrap satu persatu, puas dan bikin nagih. Progres itu bukan soal besar atau kecilnya, tapi soal kamu tahu kamu sedang bergerak. Jadi yuk mulai tandai arahmu, meskipun jalannya belum sepenuhnya jelas, karena arah yang kabur masih lebih baik daripada diam di tempat tanpa tujuan.
Perubahan itu kadang bikin deg-degan, kayak mau lompat dari tebing yang nggak kelihatan dasar airnya. Makanya, banyak yang lebih milih bertahan di ketidakbahagiaan yang familiar daripada melangkah ke hal yang nggak pasti. Padahal, yang familiar belum tentu yang terbaik. Kadang, kamu cuma terjebak sama rasa nyaman palsu yang sebenarnya adalah jebakan. Berani berubah itu seperti membuka pintu ke dunia baru yang penuh kejutan, meski kadang bikin kaget dan takut. Tapi percayalah, di balik ketakutan itu, ada peluang untuk jadi versi terbaik dari diri kamu sendiri. Bergerak meskipun takut itu jauh lebih berani dan bermakna daripada diam dalam rasa takut yang menyesakkan. Jadi, jangan biarkan ketakutan mengunci hidupmu. Ingat, perubahan bukan musuh, tapi sahabat yang akan membawamu ke petualangan hidup yang jauh lebih seru dan penuh warna. Kamu cukup berani untuk melangkah, meskipun langkah itu kecil dan goyah, asal kamu tetap maju. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Kami sangat menghargai setiap dukungan dari kalian. Semoga hari-hari kalian menyenangkan dan sampai jumpa di video selanjutnya.